Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Zahra dari kelas PSTIA dengan NPM 231506149. Jadi di sini saya akan melakukan setting pada jaringan yang belum terkoneksi, yang dimana nanti terdapat jaringan Fakultas Teknik atau FT, juga jaringan dari Fakultas Kedokteran atau FK. Jadi kurang lebih nanti eh, struktur dari jaringan tersebut akan menjadi seperti ini. Oke, langsung aja di sini kita, ya di sini terdapat dua router, satu switch, dua switch, dua server, dan 5 PC. Di sini kita akan meletakkan router. Lalu tadi terdapat dua switch. Oke, sebelum itu kita akan berubah dulu nama routernya ini menjadi RFT. Kita sesuaikan, yaitu router untuk Fakultas Teknik dan juga router untuk Fakultas Kedokteran. FK. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan switch. Kita gunakan switch yang ini. Lalu ini juga akan kita beri nama. Dan setelah itu kita akan menambahkan server. Kita taruh di sini servernya. Lalu kita tambahkan PC. PC-nya kita tambahkan 5 sesuai dengan struktur yang sebelumnya telah saya tunjukkan. Oke, di sini ditambahkan juga untuk yang bagian FEB, eh, FK. Oh, sorry, mungkin kita ganti saja ini jadi FH. Lalu untuk server, kita akan ganti dengan DHCP ya. Kita kan DHCP. Servernya kita akan rename jadi DHCP. Kita sesuaikan yaitu FT, Fakultas Teknik. Lalu yang ini juga kita rename menjadi FH. Oke, sudah. Kita sedikit rapikan agar lebih tersusun.
Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan dengan kabel yang dimana untuk device yang sama atau perangkat yang sama itu kita akan menggunakan copper crossover. Untuk kabelnya ini kita akan menggunakan 3 bit Ethernet yang 00 juga 00 juga. Selanjutnya untuk setiap device device memasangkan device yang berbeda, kita akan menggunakan copper straight through yang ini. Oke, mungkin dari router kita akan pasangkan ke switch dengan begitu juga seterusnya. Jadi di sini kita sudah memasangkan kabel untuk semua device-nya. Lalu selanjutnya kita akan menghidupkan kabel yang mungkin masih off, yaitu ya dengan bersimbolkan segitiga terbalik berwarna merah, yang tandanya ini belum aktif atau masih masih shutdown. Kita akan membuatnya aktif atau on, sehingga dia akan berwarna hijau. Jadi sebelumnya kita nanti akan memerlukan tipe jenis kabelnya. Di sini kita akan lihat untuk yaitu gig 001 0/1, lalu yang ini gig 00, dan yang ini gig 0/1. Oke, di sini kita akan tambahkan not agar mempermudah nanti saat kita di CLI gig 0/1. Lalu kita buat lagi di sini gig 0/0, buat lagi gig 0/0, lalu gig 0/1. Oke, oke, di sini kita akan letakkan di atas simbol segitiga yang berwarna merah. Oke, oke. Untuk mengaktifkan, kita akan pergi ke router, lalu ke bagian CLI, kita nokan saja, lalu kita ke enable, lalu kan terminal, dan juga interface gig 0/1. Oke, sebelumnya
Nanti kita akan memasukkan IP address, yang dimana IP address di sini kita akan menggunakan IP address ini, yang dimana eh, untuk bagian sebelah kiri, yaitu FT, kita akan menggunakan yang kelas A, yaitu IP 10.0.0.0. Lalu untuk yang kelas B, itu kita akan menggunakan yang untuk yang kelas kelas B itu nanti kita akan gunakan di Fakultas Hukum atau FH. Lalu untuk yang C, kita akan gunakan di antar router, tengah-tengah router. Oke, di sini kita sudah tuliskan untuk IP masing-masing. Kita lanjut di sini kita ke router, kita ke bagian CLI. Tadi kita sudah sampai di interface gig 001, yang artinya kita sudah masuk ke dalam situ dan lanjut kita akan tuliskan IP address-nya, yang dimana di situ IP-nya adalah 10.0.0.0. Oke, di sini kita tulis satu. Lalu karena di sini tadi kita akan menggunakan /24, jadi di sini kita akan menuliskan 25 spasi 255 titik 255 titik 255 titik 0. Untuk yang /24, enter. Kita mau shutdown. Oke, change start up to berhasil. Selanjutnya kita akan pindah ke interface yang satunya, yaitu yang ini. Situ tertera gig 00. Di sini kita akan menuliskan gig 0/0. Oke, kita masuk ke interface, kita masuk ke IP address, tuliskan IP address-nya, di mana IP address di situ adalah 192.168. Oke, kita copy. Oke, kita ubah menjadi satu slash, untuk yang C yaitu /30, berarti 255. 252. Oke, enter. Nah, shutdown. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa sudah hijau, artinya sudah on. Kita lanjut lakukan hal yang sama untuk yang router satunya. Interface gig 00 dan 0, gig 00 dan 01. IP address. Oke, karena kita masih akan mengubah yang ini, maka artinya IP address yang kita gunakan masih yang 192.168. Ini guys. Oke, kita lanjut.
1.2 lalu slash 30.255.255.255 titik 252. Oke, no shutdown. Sudah. Lalu selanjutnya kita akan mengubah yang ini. Oke, kita ke interface IK01. Oke, sudah. Lalu IP address. Oke, karena sudah berada di sini, artinya kita menggunakan IP address untuk yang kelas B. Titik nol. Shut. Oke, sudah berhasil ubah. Di mana ketika di sini tertera masih berwarna oranye, artinya dia masih proses untuk eh, membuat ini menjadi hidup atau on. Oke, setelah itu kita akan ke DHCPFT, lalu kita ke config, settings. Oke, settings bagian default gateway. Ini kita akan isikan dengan IP address kelas A yaitu 10.0.0.1. Oke, untuk DNS servernya sesuaikan /24 berarti yang artinya 255.255.255.0. Oke, setelah itu kita ke kelas Ethernet. Kita isikan ke bagian IP address. Lalu subnetnya itu kita ke bagian service. Kita on. Kita ke bagian DHCP dulu. Setelah itu kita on. Kita hidupkan servisnya. Lalu, lalu setelah itu untuk yang default gateway kita isikan seperti tadi. Lalu start IP address itu menyesuaikan di mana kita di sini akan mulai dari 0. Lalu untuk subnet masknya juga akan menyesuaikan. Oke, maksimumnya di sini mungkin akan saya buat 150. Setelah itu kita simpan. Oke, sudah. Kita sudah. Kita lanjut ke DHCP untuk yang FH. Seperti tadi kita akan pergi ke config settings. Untuk yang default gateway-nya 172.16.0.1 menyesuaikan dengan IP address-nya yang ini. Oke, kita lanjut untuk DNS servernya yang artinya kita akan menggunakan slash slash 24 di mana 255.255.255.0. Lalu setelah itu kita pergi ke fast Ethernet. Di sini
IP address juga kita akan ganti dengan seperti sebelumnya, seperti di setting. Oke, setelah itu kita ke set, setting, plus ethernet, kita ke service, kita ke bagian DHCP, kita hidupkan menjadi on. Lalu default gateway juga sama, kita akan isi dengan IP address yang tadi 172.16.0.1, lalu DNS-nya juga kita akan samakan yaitu /24.255.255.255.0. Lalu di sini start start IP address-nya kita buat jadi satu. Untuk satu kelasnya di sini kita menyesuaikan. Lalu untuk maksimum di sini akan mungkin saya akan buat 150 sama. Lalu kita save. Oke, selanjutnya kita akan memeriksa ke bagian PC atau apakah dia sudah terhubung atau belum. Kita ke config lalu ke setting, kita ubah menjadi DHCP. Oke, dapat dia di sini default gateway dan DNS servernya sudah berubah menjadi 10.0.0.1, begitu juga DNS server. Lalu untuk yang fast Ethernet juga sudah menyesuaikan. Kita cek ke PC selanjutnya, config, settings. Oke, ini juga sudah berubah. Ini juga. Lanjutnya ke PC 3, kita config, settings, DHCP, sudah, sudah, sudah. Lalu ke PC yang selanjutnya, kita ke config, settings, kita ke DHCP. Oke, sudah. Lalu ke fast Ethernet, sudah. Lalu ke PC yang kelima. Oke, kita ke config, DHCP. Oke, sudah. Fast Ethernet juga sudah. Lalu selanjutnya kita akan cek untuk yang FH. PC yang FH. Sini kita akan lihat apakah sudah berubah untuk default gateway-nya. Oke, di sini dapat kita lihat sudah berubah, menyesuaikan. Lalu untuk yang fast Ethernet, sudah. Kita akan cek lagi. Config, setting, DHCP. Oke, sudah. Sudah. Selanjutnya PC yang ke-7 atau yang ketiga di FH, config, kita ke setting, ke DHCP. Oke, sudah. Sudah. Config, kita ke DHCP. Oke, sudah. Sudah. Config.
Kita ke setting, HCP. Oke, sudah berubah. Lalu yang fase net juga sudah. Habis itu cek apakah PC terkoneksi, saling terkoneksi masing-masing. Router FT, desktop command prompt, ping. Beda aja sama yang kayak gitu. Router sama PC apakah terhubung? Oh iya iya iya. Ke desktop, habis itu ke command prompt. Habis itu ping. Oke, selanjutnya kita akan memeriksa apakah bagian PC dan juga routernya sudah terkonek masing-masing. Kita akan cek untuk yang PC ini. Kita pergi ke desktop, lalu ke command prompt. Di sini kita akan ketikkan string, lalu kita masukkan IP address dari Fakultas Teknik, yaitu 0. Oke, di sini dapat dilihat bahwa PC-nya sudah terkonek. Oke, kita cek lagi desktop, command prompt, ping. Oke, sudah. Sudah. Ini juga sudah. Oke, kita cek juga untuk yang FH dengan IP 172.16.01. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan cek juga isi selanjutnya. Itu seterusnya. Lalu PC yang ini kita cek command prompt ping 172.16.0.1. Ya, sudah. Lalu yang ini kita ke desktop, command prompt. Saling.
Oke, sudah berhasil. Terakhir, ke desktop, command prompt, ping, 17.16.0.1. Oke, sudah. Ya, selanjutnya kita akan memeriksa apakah server ini sudah terkoneksi, apakah server sudah terkoneksi. Jadi di sini kita akan memeriksa antara server dan juga routernya. Kita ke router bagian CLI. Oke, di sini kita langsung masukkan ping, lalu IP-nya yaitu 10.0.0.1. Oke, dapat dilihat di sini sukses 100%. Kita periksa lagi. Setelah itu kita akan memeriksa untuk yang bagian FEB, FH, sorry. Ping sesuaikan 172.16.0.1. Oke, sukses 100%. Yang artinya sudah terkoneksi, servernya sudah terkoneksi. Setelah itu kita akan mencoba untuk memeriksa atau mengirimkan dari router antar router. Sini kita akan coba di router Fakultas Teknik. Lalu kita ke CLI. Di sini kita ke ping 192.168.1.2. Oke, sukses. Di sini baru 80%. Tapi di sini sudah kita ketahui bahwa eh, untuk pengirimannya router antar router itu sudah lumayan atau cukup berhasil. Mungkin sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.